atas partisipasinya ya. Nah, ini sebetulnya saya belum sempat untuk menambahkan referensi ya literatur. Jadi sebetulnya lebih banyak diwarnai oleh pengalaman saya ya. Ternyata alhamdulillah saya sudah membimbing 20 mahasiswa S3 yang sudah lulus dan beberapa sudah menjadi profesor ya. Berarti ada gunanya juga ya. Ada dampaknya bimbingan. Saya termasuk nih Mbak Lita nih bentar lagi ya. Nah ini, seringkali yang membingungkan itu adalah, ya kita sebetulnya tahu ya, kita semua sebentar saya mulai share, bahan presentasi saya ya, mana tadi. Ini saya agak-agak gamang kalau kalau pakai, eee, oh ini share screen ya. Apakah sudah muncul? Oh bukan ini yang mau saya share, salah. Bentar, gimana? Yang mau saya share itu adalah, bentar ya. Nah ini. Oke sebentar. Kembali. Ini saya mau share yang ini. Ya. Ya, terlihat, Bu. Sudah ya? Iya, Bu. Ini. Nah ini ya, sebetulnya ini nanti bahasa Inggrisnya suka agak mix-mix ya, suka ada ke balik-balik. Tapi ini saya sendiri orang positivis ya, riset empiris ya. Itu mungkin bagi otak saya, kan kita otak ini katanya ada otak kiri sama otak kanan ya. Jadi otak kiri itu kepada analisis, dia gampang memahami matematis ya dan lain sebagainya. Otak kanan adalah kepada sintesis ya. Jadi biasanya artis, pelukis ya, yang berpikir out box gitu ya, out of the box ya. Nah, jadi sebetulnya dari situ nanti kita seringkali kebingungan ya, terutama kalau misalnya kita mempunyai data yang banyak, kemudian kita punya variabel yang banyak ya, modelnya banyak, nanti kesimpulannya gimana ya? Ya kan, jadi kita terperangkap oleh apa namanya, kecanggihan kita sendiri ya. Kita ingin mencoba misalnya pengukurannya bisa 3 macam gitu ya. Terus nanti diregresi gitu. Kemudian nanti bikin ini apa, sensitive analysis ya, pakai model yang lain. Kemudian nanti pakai lagi mixed method. Pakai lagi data kualitatif ya. Sebetulnya data kualitatif yang dikuantifisir ya, misalnya dengan kuesioner atau dengan wawancara ya. Nah, kadang-kadang terus akhirnya kita bingung sendiri, ya datanya banyak banget ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, itu seringkali yang membuat kita itu seperti jadi bumerang ya. Kita ingin meningkatkan validitas dengan berbagai macam riset yang sangat lengkap gitu ya, tetapi kemudian ketika menginterpretasikannya kita menjadi bingung sendiri. Ini kemarin sempat juga nah ini. Nah untuk itu saya mencoba untuk sebenarnya ini self reflection ya dari pengalaman saya. Jadi riset itu untuk apa sih, kita mau ngapain ya? Kecuali memang tujuannya pasti untuk karir ya, untuk peningkatan jabatan ya dan lain sebagainya. Tapi should be more than that gitu ya. Karena itu banyak juga dipertanyakan di berbagai media gitu ya. Kadang saya mempertanyakan diri sendiri juga gitu. Emang buat apa sih saya riset-riset gitu ya. Nah, kemudian
agendanya kemudian metodologi riset ya. Nah, ada 6 agenda ya. Agenda ini saya langsung aja ya. Nah, ini boleh setuju boleh tidak ya. Nanti boleh ini kan jadi agak sedikit filosofis dan idealistis ya. Jadi riset itu untuk apa sih? Ya, mungkin kalau kita balik lagi ke zaman sihir ya, zaman sihir atau zaman supranatural ya. Kita menginterpretasikan fenomena alam ya, menginterpretasi atau menyimpulkan berbagai fenomena alam dengan suatu. Halo? Halo, jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Oh, Bu. ini tadi ada ini ya, ada semacam echo. Nah ini ya, saya lanjut ya. Jadi riset itu sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Jadi ini sebetulnya ada 2 hal ya, kalau misalnya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, selalu setiap habis penelitian kita selalu diminta untuk itu ya. Kalau secara praktikalnya kan diturunkan dari research gap. Tapi secara filosofi sebetulnya riset untuk apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya ada 2 hal ya secara filosofis itu, yaitu satu, kita mengerti lebih baik fenomena alam ya, realitas kebenaran yang hakiki atau real real reality ya kalau itu disebutnya ya. Sehingga kalau kita paham ya apakah binatangnya ya, kita bisa menjelaskan lebih baik ya. Misalnya kalau kasus dulu itu yang saya, karena saya dari governance ya, kenapa sih manajer itu suka lebih suka kenapa banyak terjadi misalnya ada corruption gitu ya, baik di level publik ataupun di level korporasi. Kenapa sih ya? Nah, kalau misalnya kita mendekatinya dengan supernatural explanation ya, atau dengan berbagai ini, oh itu ada greediness gitu ya katanya, atau low ethics dan lain sebagainya gitu, self interest self center yang terlalu berlebihan. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menyelidiki lebih lanjut ya, dan kita bisa menjelaskan penyebabnya itu banyak gitu ya. Dan dari banyak penyebab itu sebetulnya yang signifikan berdampak terhadap itu apa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memahami lebih baik ya, menjelaskan lebih baik sehingga bisa memprediksi secara lebih akurat dan menemukan solusi yang tepat ya. Kalau di ujungnya lagi adalah mengembangkan ilmu dan peradaban ya. Karena bukan hanya ilmu ya, peradaban itu juga penting. Sekarang kita udah mulai merasakan pentingnya bisnis ya, terutama ya terhadap peradaban gitu ya, etika yang sudah mulai banyak dibicarakan dan dipandang perlu ya. Kemudian juga kalau kita lihat profit is not the only objectives of the society of the corporation ya. Kita lihat juga ada social dan environment ya, itu tentu untuk peradaban ya. Nah, ini kemudian sebetulnya jadi itu tadi ya, approaching the real truth ya. Jadi kita ingin mengetahui kebenaran yang hakiki atas semua fenomena itu. Ya, misalnya di dalam kegelapan kita lihat ada yang gerak-gerak gitu ya. Itu adalah realitinya. Ya, tapi kita lihat pengen tahu itu yang bergerak-gerak itu apa sih? Nah, kita katakan itu approaching the real truth ya. Bagaimana kita punya metodologi ya, riset metodologi, kita meneliti ya, ingin mendekati apa sih itu yang the real truth-nya itu apa, yang hakikinya sebenarnya apa sih fenomena yang kita lihat ini gitu ya. Oh, sip. Oke, sama berarti kelakuan Auslogin berarti kan. Oke. Ya. Nah, di sini ada 2 hal yang saya kenal ya, ada 2 pendekatan ya, yaitu yang kita kenal sekarang itu positivis ya, generalized empirical evidence. Jadi kalau yang the real truth itu harusnya adalah sesuatu yang secara umum, berlaku umum ya. Jadi kalau Anda lihat matahari ya di seluruh dunia itu
dia tuh bentuknya bulat. Ya, atau misalnya titik didih air ya sekarang. Itu kalau dari apa namanya, sisi apa, ilmu alam ya. Ilmu alam itu kan the real apa, you cannot the real truth is already there ya. Anda tidak bisa melakukan sesuatu apapun, yang bisa Anda lakukan adalah memahami apakah realitasnya ya. Jadi contohnya misalnya sekarang kita sangat apa, industrial era ya, mulai dari abad berapa ya, revolusi industri ya, mesin uap, kemudian era ketiga, keempat ya. Sekarang kita mau masuk ke era kelima ya, mulai ke digital. Itu kita sekarang banyak menggunakan digital technology itu karena temuan adanya electromagnetic wave ya. Jadi wireless ya. Yang sebetulnya electromagnetic wave itu bukannya diciptakan, tapi dari dulu dia udah ada ya. Hanya belum ada kemampuan untuk manusia bisa memahami keberadaannya. Nah, untuk bisa menentukan bahwa itu adalah suatu realita ya, itu ada namanya falsification atau contestation ya. Jadi misalnya dulu mengatakan nggak ada tuh yang namanya electromagnetic wave, yang ada gelombang suara, gelombang cahaya ya, kemudian gelombang mungkin dua itu ya waktu zaman saya SMA. Nah, sehingga orang harus memberikan satu tantangan ya, ini falsification atau contestation. Jadi itu yang kalau kita kenal dengan H0, H1. Ya, H0 adalah the existing truth ya, jadi realita yang kita sudah dibuktikan banyak orang ya, dan dianggap sebagai the real truth ya. Ini ada yang menantang ya, bahwa bukan begitu, sebetulnya ada yang lebih, misalnya gelombang di udara ya, itu bukan hanya suara dan cahaya, tapi ada it's more than that gitu kan. Nah, inilah yang disebut falsification atau contestation. Itu adalah H1 ya. Jadi ya, biasanya kita kalau di dalam riset itu tidak menulis H0-nya ya. Kita hanya bilang didukung data atau terbukti atau tidak terbukti. Tapi sebetulnya secara filosofis kita harusnya mengetahui sebelum kita mempertanyakan kebenaran itu yang sudah yang ingin kita tantang yang ingin kita tantang adalah satu pendapat atau kebenaran yang lain ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan alternatifnya, kita harus tahu what are you trying to contest, what are you trying to prove ya, what's the falsification. Nah, kemudian di sini karena Anda ingin membuktikan sesuatu yang bersifat objektif ya. Nah, di sini makanya objektivitas itu menjadi suatu hal yang penting ya di dalam positivis. Jadi ini bukan pendapat Anda, yang akan berbicara adalah ya tadi ya, Anda menggunakan data, kemudian Anda menciptakan model empiris ya, sehingga Anda berjarak dengan penelitian Anda. Ya, Anda bisa mengatakan ini bukan saya yang bicara, inilah data dan hasil tes saya bisa meruntuhkan existing truth ya, H0, sehingga saya yang berlaku sekarang adalah H1. Ya. Nah, di sini kita menggunakan empirical data sama generalization is the representation of the real truth ya. Mungkin kalau berangkat ke belakang lagi ya, ketika orang percaya bahwa bumi itu datar ya, zamannya Galileo Galilei dulu ya, secara filosofis kan. Nah, dengan adanya yang pendapat bahwa nggak datar, itu bulat gitu ya. Nah, itu realitas seperti itu akan mengancam mengancam atau merubah peradaban ya, karena misalnya kita lihat misalnya film-film zaman dulu ya, tentang kerajaan ya, kenapa tuh ya rakyatnya tuh udah dizolimi, udah disiksa, disuruh kerja nggak digaji, tapi mau aja dia nggak bisa kabur. Karena memang realitas pada saat itu dikatakan bahwa bumi itu datar. Sehingga kalau Anda kabur, Anda tidak akan mendapatkan tempat yang lebih buruk. Anda kan nggak tahu, mendingan
better the devil you know ya. Mendingan Anda di sini tahu susahnya kayak begini, tapi kalau Anda kabur nanti Anda jatuh tuh di pinggir dunia, ya kan? Sehingga Anda you are lost into the oblivion ya. Sehingga pada saat itu realitasnya seperti itu ya. Tapi kemudian ada percobaan-percobaan ya, melemparkan kapal gitu ya, lintasannya tidak lurus gitu kan. Kemudian berpikir, kenapa ya lintasannya nggak lurus ya? Kalau misalnya bumi itu flat, harusnya kalau dilempar lintasannya lurus ya. Kemudian muncullah banyak percobaan-percobaan untuk menguji hipotesis tadi ya, contestation, bahwa the Earth is not flat but it's round ya. Jadi raja-raja zaman dulu mengirim ekspedisi kapal ya, yang sampai kan menemukan Amerika, menemukan Australia ya, melintas ke kita ya. Nah, ketika 1-2 hilang ya, itu masih belum ada generalisasi ya kan. Tapi mungkin satu muncul lagi ya, misalnya dari Inggris kan dulu yang menjadi raja di dunia itu apa, superpower itu UK ya, karena Amerika belum terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat sekarang koloninya kan hampir di Asia, di Afrika ya, itu semua ada bahkan ke Australia, New Zealand ya, Kanada, itu semua adalah koloni-koloni Inggris. Itu berasal dari ekspedisi ya oleh kapal-kapal yang ingin membuktikan ya bahwa memang itu. Nah, 1-2 hilang ya, tapi begitu makin lama makin banyak yang kembali ya. Apalagi sekarang kita udah bisa melihat secara outer space ya, dari from outer space ya. That's the real truth ya. Generalization is a representation of the real truth. Itu adalah positivis ya, general empirical evidence. Nah, tetapi di satu sisi lagi bahwa ya kalau Anda hanya melihat yang umum, Anda akan kehilangan sense of uniqueness ya. Misalnya dalam kasus ini nggak begitu, dalam kasus itu beda lagi gitu ya. Nah, itu yang kita kenal dengan saya kurang mendalami sih ke sini ya, tapi dulu waktu saya S2 ya, sedikit banyak saya kualitatif ya. Nah, ini memang tidak ada underlying teori ya. Jadi justru di sini ya, seperti misalnya sosiologi ya, Anda misalnya saya ingat dulu ada sosiolog dari Amerika ya, Miss Wynne Sargent, dia ingin meneliti kehidupan kepala suku ya, namanya Pak Obahorok di Lembah Baliem di Irian. Gimana Anda mau menceritakan atau penelitian Anda tentang realita di sana kalau Anda tidak paham bahasanya, ya kan? Dan bahasa itu bukan hanya bahasa yang sifatnya verbal, tapi ada juga yang non verbal ya, gesture dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi ini dua kutub penelitian atau metodologi ya disebutnya, yang saling bertentangan antara positivis dan kualitatif sih sebetulnya ya. Tapi kualitatif yang saya kenal, yang sekarang banyak dilakukan itu sebetulnya tidak sejauh ini ya. Nah, the real truth is subject to researchers' perceptions on reality, atau kadang yang paling banyak digunakan ethnomethodology ya. Jadi bagaimana satu fenomena atau bahasa itu diberikan arti. Ini susah, saya kurang bisa ngikutin nih. Aku sambil S2 ya, banyak paper-paper seperti ini saya agak susah memahaminya. Tapi itu salah satu upaya juga untuk melihat kepada real truth atau kebenaran yang hakiki. Nah, kemudian kalau gitu bagaimana yang disebut dengan riset yang berkualitas, ya kan? Ini kan dua hal yang bertentangan ya. Kalau yang satu secara positivis bilang, ya itu kalau Anda berpihak pada hasil riset Anda, ya artinya itu menurut Anda. Untuk menurut orang lain belum tentu benar begitu, ya. Jadi
bisa jadi agenda dari self interest Anda yang Anda masukkan ke dalam hasil riset ya, yang kemudian menjadi temuan ya. Nah, ini dipandang buruk oleh positivis. Sebaliknya ya, dari qualitative research itu justru kalau Anda mau meneliti sesuatu, Anda harus lebih baik lagi kalau Anda bagian daripada komunitas itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Win Sargent itu, dia tinggal di dulu Irian ya, sekarang Papua ya, di Lembah Balim, menikah dengan Pak Obahorok itu ya, jangan-jangan dia sampai sekarang di sana ya, sehingga dia bisa membuat buku yang validitasnya tinggi ya, karena ya dia bisa bahasanya ya, dia paham semua bahasa verbal maupun non verbal, dan dia paham semua culture ya, social simbol dan lain sebagainya yang berlaku di sana. Ya, jadi di sini memang validitas itu menjadi salah satu kriteria dari kualitas research yang utama ya. Apakah nih researcher ini ngarang ya, atau dia itu memang mencoba mendeliver the real truth ya, berdasarkan metodologi yang dia gunakan. Nah, oleh karena itu kesadaran akan adanya kelemahan daripada positivis ya, seperti tadi sampaikan bahwa positivis kalau terlalu mengagungkan generalisasi, Anda akan kehilangan dimensi keunikan dari setiap konteks ya. Ada konteks waktu, ada konteks tempat ya, ada konteks sistem ya, banyak hal yang tidak bisa di-capture oleh generalisasi. Bahkan kalau kita pakai research method kan outlier dikeluarin ya. Outlier dikeluarin karena akan mengganggu pada ya kita berbagai asumsi kan, tergantung distribution data distributionnya gimana, normal, kalau nggak normal pakai apa gitu ya, macam-macam tuh ya kan. Nah tapi di sini sehingga di sini positivis mengakui ini ada kelemahan memang ya. Jadi kalau kita hanya berdasarkan itu, ya kita akan kehilangan kesempatan untuk mengcapture the uniqueness of the context. Makanya timbul juga case study ya, kemudian field study ya, bahkan itu sifatnya yang positif juga ya, menggunakan kuesioner ya, itu sebetulnya bukan kualitatif tuh, itu kuantitatif juga ya, karena kita mengkuantifisir data-data kualitatif ya untuk kemudian kita interpretasikan ya. Nah, jadi memang secara kognitif agak sulit bagi kita untuk mengolah data yang kualitatif ya, makanya sekarang mulai banyak NVivo ya, banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk bisa mengolah ya data kita. Nah, jadi sebentar. Disinilah makanya ya kualitatif riset dalam arti yang saya katakan tadi ya, kualitatif data atau kualitatif research ya. Ini bisa meningkatkan validitas dari hasil riset kita ya untuk positivis. Karena kita menyadari itu ya, memang kita kehilangan kesempatan untuk bisa mengcapture atau menangkap kekhasan, keunikan ya dari tahun ya. Biasanya kita kan ada kontrol variabel ya, atau misalnya kalau dalam misalnya ada krisis ya, data dari tahun 2010 sampai 2023 misalnya ya. Nah, kita keluarin tuh 2020, 2022 atau mungkin itu ya, kan ada COVID ya. Sini ada kita mulai banyak sekali masuk ke dalam anomali ya, suatu disruptive change ya. Nah itu makin sering ya, sehingga memang kita sudah sulit bagi quantitative research itu untuk bisa mengabaikan adanya konteks ya, karena disruptive change makin lama makin sering tuh ya, dan makin signifikan berdampak terhadap realita. Banyak juga misalnya sejak tahun tahun 98, sebelum itu krisis moneter itu tahun 98 ya. 98 2008 ya. 98 itu
2008 ya, itu yang mulai dari di Amerika ya dan Eropa ya, kalau 98 itu di daerah Asia ya, beberapa malah profesor yang nulis textbook itu, we have to rewrite the textbook because all the assumption, all the theory, ya, all the concept might be obsolete gitu ya. Sudah. Oke. Nah, jadi di sini mixed method ini salah satu upaya untuk meningkatkan validitas daripada riset kita, sehingga di samping generalisasi yang tinggi, tapi juga tidak kehilangan kesempatan untuk menangkap konteks dalam melakukan menginterpretasikan ya hasil riset tersebut. Nah, ini jadi di sini dengan seringkali saya menghadapi beberapa mahasiswa bimbingan saya sendiri ya, atau mahasiswa yang saya uji gitu ya. Bagus tuh, datanya banyak ya, ribuan gitu kan. Terus coverage-nya juga panjang gitu ya. Nah, tapi pas gitu ngetesnya macam-macam. Habis gitu interpretasinya gimana ya? Jadi bingung, iya kan? Kembali kepada hipotesis gitu, kembali kepada teori. Nah, itu nanti pokoknya bingung gitu ya ujungnya ya. Nah, ini sebetulnya alur logika riset positif ini secara umum seperti ini ya. Saya coba, ini juga hasil sintesa saya bertahun-tahun ya. Nah, ini kira-kiranya yang menjadi alurnya. Ya, jadi kita pertama ini judul ya. Nah, ini judulnya sebetulnya bisa berubah-ubah ya. Ya, kadang-kadang sepanjang perjalanan, saya sendiri juga waktu bikin disertasi itu judulnya berapa kali berubah ya, juga termasuk ketika saya membimbing mahasiswa itu misalnya judulnya panjang banget sih gitu. Ini maksudnya apa? Nah, udah bikin aja dulu deh, nanti ada namanya sinkronisasi ya. Didaktif induktif memang sebetulnya kalau proses penulisan riset itu. Ya. Nah, tapi ini intinya begini ya, mengapa riset itu penting atau menarik. Nah, di sini ya kalau misalnya Anda tidak punya alasan ini, apalagi orang lain yang membaca. So, kita harus meyakinkan bahwa ini ada research yang menarik dan pantas untuk dibaca. Ya, nah diturunkan kepada pertanyaan umum research ya. Nah, di sini orang-orang yang sudah terdahulu melakukan apa sih? Nah, di sini ada teori, temuan empiris, metode research, konteks. Di sini kita menemukan kelemahan dari prior research ya, yaitu research gap. Sebenarnya inilah yang ingin kita coba. Di satu sisi ya kita ingin melakukan kontestasi ya, kita ingin men-challenge prior research ya. Nah, makanya di prior research ini sebetulnya kita mengajukan satu hipotesis ya umum ya, misalnya bahwa hipotesis umumnya nanti ya kalau saya pakai riset saya ya nanti ya, ada contohnya nanti, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan contoh juga nanti ya. Kemudian ya dari hipotesis umum ini kita turunkan kepada testable hipotesis ya, karena kita ini ada sintesis ya, ada analisis. Nah, ini silah kita menentukan metode research ya, ada kerangka pemikiran. Nah ini konsep, konstruk, variabel, instrumen, data, sampel, analisis. Nah ini interpretasi hasil. Ya, ketika Anda mempunyai satu robust result ya di sini, ya datanya banyak, terus pengujiannya banyak, hipotesisnya banyak ya. Di ujungnya Anda harus menginterpretasikan dalam satu halaman yang pendek. Nah, itu kan jadi bingung ya. Kadang-kadang seperti itu, dan terutama ini implikasi research ya, implikasi dan kontribusi ya, kembali tadi ya, implikasi itu ya memang mungkin beberapa tidak terlalu membedakan ya, tapi bagi saya kontribusi itu lebih kepada ilmu pengetahuan ya, tadi better predict, better explain ya. Nah, tapi kalau implikasi itu lebih kepada praktek ya. Jadi kalau misalnya dulu saya nggak paham nih ketika bahwa bumi itu bulat ya, tapi dengan adanya satu pertemuan ya, temuan hasil riset yang mengatakan bumi itu bulat dan bukan datar, ya implikasinya saya beranilah jalan-jalan keluar negeri keliling dunia, nanti balik lagi ke sini gitu ya.
Nah, jadi itulah yang disebut implikasi riset, yang lebih kepada dampak terhadap peradaban dan dampak terhadap ya peradaban itu bukan hanya masalah moral ya, tapi juga the way cara Anda hidup ya. Contohnya sekarang nih, ya peradaban kita kan udah masuk ke digital ya. Kalau misalnya zaman dulu ya, peradaban teknologi zaman dulu tidak memungkinkan saya melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Tentu sesuatu yang dampak ya atau implikasi dari hasil riset ya. Nah, memang seringkali banyak yang bilang gitu, riset itu cuma buang-buang energi, buang-buang resource gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat di korporasi aja ya, R&D itu nggak bisa otomatis langsung dipasarin ya. Jadi dia melalui suatu proses yang cukup panjang untuk bisa diimplementasikan. Jadi saya sih yakin ya, walaupun banyak orang yang mengkritik, udahlah daripada riset melulu, ngapain kayak gitu ya. Tapi saya percaya itu riset memerlukan akan menghasilkan satu pemikiran ya, knowledge base yang baru, dan dari situ kita bisa memahami lebih baik dan menjadi lebih menikmati hasilnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita menurunkan hipotesis ya, ini ada beberapa konsep ya. Ada konsep, proxies, measurement, dan variables. Nah, ini adanya di sini nih. Ya. Ketika Anda melakukan metode riset ya, Anda menentukan ini nih ya, analisis hasil. Gimana tuh ya menginterpretasikannya? Ya kan? Nah, jadi ya itu tadi ya. Nah, sebelum itu kita coba melihat anatominya nih. Ya, anatominya. Dari ada konstruk ya, ada konsep, konstruk ya kalau mungkin disebutnya, konsep, proksis atau perwakilan, pengukuran ya, dan magnitude dari pengukuran itu. Ya, measurement and magnitude ya. Magnitude itu nanti kita lihat ya. Nah, ini saya melihat langsung kepada dictionary di Oxford ya. Konstruk itu apa sih? Ya, a way of explaining something sometimes based more on particular idea or attitude than on evidence. Ya, jadi di sini kita bisa sebutnya hipotesis ya, atau bisa sebetulnya konstruk ini ya hipotesis gitu ya. Kita punya pemikiran apa sih tentang nanti saya ini ya, misalnya saya banyak pemikiran terkait dengan state owned enterprises misalnya ya. Itu apa yang mau diindikan dan dilihat gitu ya. State owned enterprises apakah dari segi dampaknya terhadap performance ya, dan banyak hal. Ya, nah, konsep-konsep ya. Nah, kemudian jadi ini konstruk ini lebih kepada memang ide Anda, ya, ide dari peneliti. Jangan dulu kita, karena dari sinilah ilmu itu berkembang ya. Jadi positivis ya, kita mempunyai satu hipotesis. Ya. Nah, tapi kita harus bisa membuktikan pemikiran kita itu, ya. Makanya diturunkan menjadi konsep, ya. An idea or principle that is connected with something. Ya. Ya, the something is the construct. Ya, nanti kita coba lihat ya. Nah, contohnya misalnya kalimatnya helping student grasp abstract concepts such as leadership and network. Ya. Jadi lebih yang mulai sangat abstrak ya, kita bumikan ya, kita bumikan menjadi sesuatu yang bisa kita amati, atau mulai dari konsep dulu ya, misalnya leadership, teamwork ya, equal opportunity gitu ya, equality ya, sorry, equality. Nah, ini adalah konsepnya ya. Nah, konsep-konsep ini kan harus kita, karena kita positivis ya, konsep-konsep itu harus bisa dibuktikan ya. Nah, apa yang mau kita jadikan sebagai proksis? Nah, proksis ini apa sih? The authority that you give to somebody to do something for you when you cannot do it yourself.
Jadi ini lebih misalnya kalau pemilu gitu ya, saya nggak bisa hadir, rapat ya, rapat komisaris lah, rapat senat, apa saya nggak bisa hadir ya, boleh pakai proxy nggak? Ya, dan saya bikin surat kuasa diwakilkan kepada teman saya. Jadi misalnya ada voting ya, saya ikut aja apa yang dia putuskan. Nah demikian juga dalam research ya. Jadi kita kan punya suatu konsep, tapi gimana ngukurnya? Nah itulah kita tentukan proksinya. Siapa yang bisa merepresentasikan konsep yang ingin kita ukur, gitu ya. Jadi kita harus memilih tuh proksinya apa, ya. Misalnya bahagia gitu ya. Proksinya apa? Konsep bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Sering jalan-jalan. Itu bukan ya. Bahagia itu atau apa di corporate governance ya. Nanti deh kalau kita masuk ke contoh ya. Jadi tapi intinya gitu ya, bahwa proxy itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk merepresentasikan sesuatu yang lain di dalam untuk merepresentasikan konsep, ya kan? Nah kalau di sini kan konteksnya adalah dalam voting ya, tapi sebetulnya di dalam ilmu pengetahuan ya kita ingin menjadikan sesuatu ya yang merepresentasikan konsep yang ingin kita teliti. Nah, konsep itu kalau udah proksinya ditentukan ya, kita harus bisa ngukur, ya kan? The act of the process of finding the size, quantity or degree of something. Ya, jadi apa namanya? Proksi itu harus bisa direpresentasikan oleh suatu pengukuran ya, misalnya firm size gitu ya. Firm size itu adalah suatu proksi untuk misalnya apa efisiensi ya. Nah itu ukurnya gimana ya? Apakah dengan sales volume ya, atau sales growth ya, atau apa loan-nya ya. Nah itu adalah measurement-nya. Bagaimana? Nah selanjutnya ya measurement itu harus bisa menunjukkan magnitude ya. Jadi the great size or importance of something, the degree to which something is larger or important. Jadi ini sebetulnya berhubungan dengan ini ya. Apa namanya, degree dengan yang measurement tadi ya. Nah, jadi we are talking about something of different order of magnitude ya. Jadi misalnya magnitude itu bisa sifatnya, kalau Anda gunakan ini ya, bisa ada sifatnya itu variabel yang continuous variabel ya, categorical variabel, atau yang sifatnya apa namanya rating variabel ya, 1-5. Kalau Anda pakai SPSS itu Anda harus pilih ya variabel Anda itu apa. Tapi kalau Anda banyak menggunakan stata dan lain sebagainya itu memang pure untuk, tapi stata juga banyak ya sekarang ya, banyak bisa menggunakan SEM, bisa pakai stata. Pakai apa yang itu mixed method ya. Nah kira-kira itu ya yang kita coba lihat dalam contoh nih ya. Ini contoh kasus yang menunjukkan adanya hierarki ya, sehingga antara mulai dari konstruk sampai kepada measurement dan magnitude-nya ya. Saya langsung ke abstraknya aja nih ya. Jadi konstruknya adalah terkait dengan atau hipotesis ya. The good governance mechanism affect the likelihood of high performance in privatized Indonesian SOEs ya. Jadi secara umum itu misalnya adalah bahwa hipotesis saya good governance mechanism berdampak terhadap atau apa namanya likelihood itu
kemungkinan atau performance dari privatized SOAs itu sedikit banyak ditentukan oleh atau kemungkinan baik atau buruknya suatu performance suatu SOAs itu ditentukan oleh elemen dari good governance mechanism. Sini kita lihat banyak ada beberapa konstruk ya. Ada the two key elements of the SEGE mechanism covered are internal rules and restraint and competition. Nah, ini adalah penurunan ya. Jadi kita lihat di sini. Ini ada konstruk ya. Konsepnya adalah yang diperkenalkan ada internal rules and restraint dan competition. Ya kan? Kemudian bagaimana mengukur atau yang saya pilih sebagai proksi untuk merepresentasikan IRR dan competition, ya. Nah, IRR ini using binary logistic segregation itu saya ini ya, price to book value of equity into high and low performance based on average value itu untuk pengukuran atau proksi ya dari IRR ya, kemudian 6 independent variables untuk GG mechanism, good governance ya, mechanism. Nah, ini saya menggunakan 20, udah lama nih ya, bisa saya 2018 ya, kecil ya datanya. From years ya, karena itu walaupun kecil tapi dia merepresentasikan longitudinal cukup lama ya, 91 sampai 2014 itu sampai eranya siapa ya, Pak sebelum SBY kali ya gitu. Nah, dan GG mechanism has an effect on privatized SOA's performance level. Nah, ini kita coba saya cek ke ini ya, coba lihat di, bentar ya, saya stop share, coba saya share kepada ini hasil empirisnya. Bukti empiris. Bentar. Ya. Ini ada 4 hipotesis, 5. Oke, saya share lagi. Nah, itu tadi. Nih. Oke. Nah, ini datanya ya, perusahaannya. Nah, ini adalah measurement-nya ya. Yang diturunkan dari, jadi measurement ini sesudah kita menentukan proksi ya.
Ya, jadi competition itu apa sih yang proksinya gitu ya. Nah, salah satunya competition proxy untuk mengukur competition adalah misalnya seberapa besar suatu perusahaan itu menguasai market share ya. Jadi tingkat apa namanya ya kalau sekarang sih itu kali ya apa yang disebut dengan oligarki ya. Berapa jadi kalau market competition-nya bagus ya, itu setiap perusahaan itu hanya menguasai bagian, jadi penguasaan pasar itu merata gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada itu salah satu proxy. Ukurnya gimana? Nah, ini adalah ukurannya ya. Jadi bagaimana ini udah variabel nih kalau begini ya, yang masuk dalam equation ya untuk menentukan magnitude-nya. Jadi dari sini bisa kelihatan ya proksinya adalah akumulasi atau market share control ya, control of the market. Jadi kalau misalnya control of the market-nya itu merata ya, itu competition-nya bagus berarti, ya kan? Nah, jadi dengan demikian ukurnya gimana? Ya, jadi ini yang disebut magnitude ya. Magnitude itu terkonsentrasi atau tersebar gitu ya. Kemudian ini ada kontrol variabel ya. Tentu kontrol variabel juga sebetulnya merepresentasikan proksi-proksi tertentu ya yang sudah pasti akan berdampak terhadap performance. Tapi kita tidak menjadi research interest kita. Ya, misalnya ini firm size, industry type ya. Firm size itu kalau misalnya perusahaan besar udah pastilah dia akan lebih kuat dalam berkompetisi ya, sehingga dia harus dikontrol. Karena kalau tidak nanti R-square kita rendah ya, atau ya tidak memberikan suatu apa namanya, we miss the context tadi ya. Ini kemudian lagi, nah ini modelnya nih, mana nih model? Nah ini modelnya simpel ya. Kita menggunakan probability ini binary logistic regression ya. Binary logistic regression yaitu tadi ya diklasifikasikan. Nah ini tadi ya, ini proxy ya, performance proxinya apa? Nah di sini kita menggunakan apa namanya categorical variable di sini ya. Likelihood of at time t of having high performance ya, associated with Sege mechanism, particular dan lain sebagainya ini ya. Ini semua ya kita tes hasilnya. Nah, ini mungkin tidak terlalu membingungkan ya karena cuman sedikit ininya ya. Apa namanya datanya dan juga mungkin tidak terlalu robust ya, tapi ini adalah apa itu statistik deskriptif masih. Nah ini empirical testnya ya, jadi kita lihat di sini ada sebenarnya tujuannya tadi kan di judulnya tadi kita ingin melihat apa tadi, good governance mechanism, agency problem, and privatized as of performance empirical. Jadi bagaimana pengaruh dari good governance mechanism and agency problem terhadap privatized SOE's performance ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, jadi jangan lupa bahwa judul itu penting ya ujung-ujungnya. Makanya di sini nanti sinkronisasi ya, sinkronisasi antara judul dengan hasil research kita ya, dan ketepatan kita dalam memilih atau menurunkan tadi ya, ada construct, kemudian konsep ya, dari konsep ada proxy ada measurement, dari measurement ada magnitude ya. Jadi semua itu kemudian akan dikembalikan lagi kepada tadi ada 4 hipotesis ya. Saya nggak terlalu
fokus ke hipotesisnya, fokus ke ini aja ya. Nah ini ya. Jadi di sini Halo Ibu.
Maafkan saya terlempar. Ini tadi apa namanya lupa ngecas. Jadinya habis baterai. Sebentar ya. Oke. Kembali share. Ntar nih lagi papernya ada di sini. Perlu kita perbesar ya. Ya. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu interpretasi dari hasil, ya, nah biasanya kita langsung melihat kepada hasil dari empirical test ya, dari 3 model, karena di sini ada apa namanya, ini udah biasa ya, expected sign. Nah, kita harus kembali lagi kepada konstruk kita gitu ya. Jadi sebetulnya ini merepresentasikan apa sih? Nah, masalahnya gini, kalau Anda membuat hipotesis itu secara epistemologi tadi itu epistemologi itu filosofi ilmu ya. Jadi sebenarnya kita ingin mendekati kebenaran ya. Nah, kadang-kala seringkali itu menjadi masalah statement itu hipotesis ditulis dalam derajat derajat epistemologi yang berbeda, misalnya konstruk dengan proksi, ya kan? Nah, jadi waktu interpretasiin hasilnya gimana tuh? Bingung ya kadang-kadang. Ya, jadi kalau bukan berarti Anda tidak harus di level yang atas aja ya, tadi ya yang saya sampaikan tadi di sini, misalnya tadi saya enggak mesti buka dulu ya, tadi ketutup. Sini. Ini. Misalnya di level ini ya. Nah ini, ya. Kadang-kadang hipotesis dibentuk dengan misalnya di level konstruk berhubungan dengan di level proksi gitu. Nah, terus nanti hasil tesnya itu sebetulnya kan kita di sini nih, ya observe variable. Jadi variabel itu magnitude ya. Jadi kita udah diukur terus ada keluar datanya kan. Nah, itu kita harus kembalikan ke atas nih, konstruk itu artinya apa? Ya, karena itu semua data di sini itu merepresentasikan proksi atas konsep yang kita bangun untuk membuktikan atau bukan membuktikan ya, menantang existing truth ya, H0 itu falsification. Itu yang seringkali jadi masalah sih kalau saya lihat ya. Mahasiswa kemarin beberapa mahasiswa saya itu hebat di dalam ekonometri ya. Dia seneng banget tuh. Saya juga suka gitu ya. Kita terhanyut dengan data banyak gitu ya. You can prove anything gitu ya. Kayaknya kita sendiri pengen tahu kalau begini gimana sih, kalau begini gimana sih. Terus gitu ya. Ada banyak banget hasil terus gimana? Dia datang ke saya nggak usah cerita siapa ya, tapi beberapa tuh seperti itu ya. Jadi bagus ya dia self apa ya, tingkat kemandiriannya tinggi ya, jadi tidak jarang bimbingan gitu. Begitu selesai ya karena mungkin tingkat apa ya, kompetensinya tinggi, kemudian juga they know what they are doing gitu ya. Jadi pas datang ke saya, udah Bu, udah selesai nih. Terus kamu mau membuktikan apa?
what is your construct, what is your hypothesis gitu kan. Karena ini adalah di level ini nih, ya kan? Jadi hasil bukti empiris yang panjang banyak kartu ya, yang misalnya konsep ini ya, proksinya 1 ya, tapi dia bikin measurement-nya 5, ya kan? Measurement 5 dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Pas udah selesai, yang ini didukung data, yang ini tidak, ini didukung data, ini tidak, terus hipotesis terbukti nggak? Nah itulah ya, jadi kita harus mengamplopinnya ya ke dalam satu konstruk yang sama. Ya kalau misalnya hipotesis ini, ya misalnya variabel di sini, mungkin saya kembali tadi ke sini ya. Nah ini, ya, ini terus gimana nih? Apa artinya nih? Ya kan? Ada segmentation covering internal rules and strain, mechanism covering internal rules and strain only, competition only. Ini hanya apa ya, simple tes ya, sensitivity analysis test gitu ya. Jadi kalau ini bareng-bareng, ini sendiri-sendiri. Ya, tapi kadang-kadang ada misalnya sebetulnya ya segmentation ini satu konstruk ya. Ininya macam-macam gitu ya. Nah di sini ya. Konsepnya itu bisa macam-macam. Kita harus pilih salah satu. Ya, misalnya konstruk terkait dengan good governance. Ya, good governance mau pakai teori apa? Ya, apakah ya biasanya sih pakainya agency teori ya. Nah, di situ karena di situ mulai banyak konstruk-konstruk misalnya terkait dengan asymmetric information. Ya, misalnya ada kaitannya dengan moral hazard, ya, ada kaitannya dengan performance, gitu ya, excessive agency cost, ya itu adalah konsep-konsep, ya. Nah, proksinya gimana tuh? Misalnya excessive agency cost itu satu konsep. Yang bisa mewakili konsep itu apa? Ya, apakah misalnya gaji direksi yang berlebihan, ya? Nah, terus berlebihan itu ngukurnya gimana? Yang wajar gimana? Ya kan? Nah, itu harus ada measurement. Ya kan? Nah, dari situ ada magnitude-nya. Jadi kalau yang berlebihan begini, yang tidak begini, atau Anda mau continuous variable, ambil satu ya proxy, yaitu misalnya excessive agency cost itu diukur dari tingkat gaji top management dibandingkan dengan rata-rata pegawai misalnya, gitu kan? Setiap tahunnya dia gapnya makin jauh apa enggak gitu, ya kan? Nah, itu ada pengukuran. Nah, tapi pengukuran itu punya magnitude. Oh ini wajar, ini enggak wajar, ini rendah. Tapi setiap tahun misalnya gapnya makin besar, ya. Nah, ketika hasilnya di sini itu kita masukkan ke dalam model. Ya, apalagi kalau misalnya Anda menggunakan banyak sensitivity analysis, kemudian Anda menggunakan, atau kita ya, bukan hanya Anda, saya sering juga terperangkap di sini, gitu ya, keasikan tuh. Ini kalau misalnya ini dependennya diganti, kira-kira gimana ya? Gini. Ceritanya banyak sih, tapi Anda balik lagi kepada konstruk dan di atasnya kan ada hipotesis ya. What are you trying to prove ya? Dan itu harus juga dikaitkan dengan judul research apa sebetulnya. Di sini tadi kita balik lagi ke ini ya, what are you trying to prove. Jadi sebetulnya hasil di sini banyak ya, ini harus diinterpretasikan dan kembali kepada tadi ya, teori-teori atau hipotesis yang Anda ingin buktikan. Nah, satu lagi hal ya, kadang-kadang kita ya, atau di sini ya mungkin kalau dulu saya waktu 19.3 itu harus H0 itu harus ditulis. Ya, harus dituliskan ya. Misalnya apa yang mau Anda tantang ya. What are you trying to challenge, realita yang sudah banyak terjadi, yang sudah secara umum diakui ya. Itu adalah H0. Nah, sehingga ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis kita ya, apakah tandanya berbeda ya atau tidak signifikan ya. Kalau tidak signifikan masih lumayan deh, mungkin secara statistik datanya kurang banyak gitu ya. Nanti kalau ditambah bisa jadi signifikan. Yang bingung kalau misalnya dia itu bertentangan. Ya. Hipotesis kita adalah positif, ternyata hasilnya negatif. Kemudian kita bingung gimana ranginnya, terus ngarang gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak
tidak bisa seperti itu ya kalau di dalam positivis ya. Falsification justru yang harus diutamakan dulu adalah H0-nya, karena kita ingin merefute ya. Paling mudah itu adalah tidak ada hubungan sama ada hubungan ya kan, tapi itu semua harus didukung oleh argumen ya. Misalnya kita seperti saya dalam riset ini ya, misalnya saya memang tidak menuliskan adanya H0 ya. Tapi di sini tadi kesimpulan aja. Nah, ini ARR bukan internal rate of return ya. Ini bagian dari good governance mekanisme ya. Apa ya IRR ya? Saya lupa tadi. Nah, kembali lagi kepada konstruk tadi ya, association between IRR with privatized SOEs performance. Performance-nya seperti apa ya, proksinya apa, yang ngukurnya gimana, dan apakah jadi H0 yang paling gampang itu adalah tidak ada hubungan. Kenapa tidak ada hubungan ya? Nah, tapi harus dijelaskan ya, kenapa tidak ada hubungan. Misalnya itu kan berlaku untuk di negara-negara yang sudah kuat infrastruktur governance-nya ya, misalnya hukumnya, kemudian juga enforcement-nya kuat gitu ya. Nah itu bisa H0 ya, nggak ada hubungan tuh antara IRR dengan performance karena semuanya udah kuat gitu ya. Nah tapi kalau di kita ya misalnya bisa aja berbeda. Nah, itu juga harus disampaikan. Sehingga ketika tidak terbukti, ya mungkin sebenarnya infrastruktur good governance kita tidak separah itu, misalnya ya. Nah, itu ya. Kemudian ini the association between competitions with privatized ya, juga ditarik ke sana ya. Jadi itu tadi ada konstruk ya, kemudian ada konsep ya, konsep-konsepnya dalam GR dan competition ya, turunkan lagi pada measurement ya, proksinya proksi dulu ya, proksi. Jadi untuk mengukur konsep itu kita milih apa yang bisa mewakili konsep itu ya, dan konsep itu harus bisa diukur ya. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang ya ada yang observe dan latent variable ya, itu boleh-boleh aja ya, misalnya kebahagiaan, gimana ngelihatnya tuh kebahagiaan ya. Ya, tapi tetap harus Anda ciptakan proksi, misalnya kebahagiaan proksinya dilihat dari banyaknya orang itu tersenyum dalam sehari misalnya ya. Nah, itu proksi yang bisa diukur. Ya, jadi misalnya Anda menggunakan SEM ya, biasanya itu kan kualitatif ya, dikasih Likert scale dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ya itu dengan segala macam tes-tes untuk membuktikan bahwa secara empiris dia tidak tadi ya validitas itu. Jadi validitas itu ingin menunjukkan bahwa tidak ada default dalam tidak ada violation of assumption untuk setiap tes ya. Jadi hasil itu bukan disebabkan karena memang datanya yang diatur supaya pas gitu ya. Karena untuk positivis kita ingin menjaga jarak. Nah di sini saya tidak, karena udah lama ya, tidak. Sebenarnya kalau mau dilakukan mixed method yang kita kenal sekarang ya, saya nggak tahu sih yang dimaksud mixed method seperti apa ya. Tapi kalau mixed method antara positivis dan kualitatif itu yang real kualitatif it's impossible ya. Karena memang terms of validity-nya beda ya, definition dari validity tadi ya. Kalau positivis itu justru Anda harus berjarak dengan penelitian Anda, biarkan hasil empiris ya, data, hasil tes yang berbicara untuk dirinya sendiri. Sehingga bukan saya ngomong loh, ini data, fakta yang berbicara. Nah, sebaliknya kalau yang kualitatif betul ya, jadi itu berkaitan dengan kognitif manusia, di mana kalau Anda bukan bagian daripada penelitian Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskan gitu ya. Itu sehingga yang dimaksud pemahaman saya ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang
punya pendapat lain atau bisa menambahkan pencerahan di sini ya, bahwa kalau yang maksud mixed method di sini lebih kepada tadi ya, meningkatkan validitas dari apa, dan mungkin kontribusi ya terhadap pemahaman kita tentang realita, bahwa pertama bisa konfirmasi ya bahwa hasil daripada empirical empirik generalisasi itu memang dalam realitanya seperti itu ya, kita wawancara ya, kemudian bikin kuesioner ya, kemudian dicocokkan ya, kalau konsisten itu berarti lebih robust hasil kita ya, tapi kalau tidak mungkin ada satu ya further research biasanya ya, sesuatu hal yang baru yang tidak tercapture di dalam model kita yang bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, dalam hal ini ya saya kembali lagi kepada teorinya agency ya, kembali ya. Ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan hipotesis ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini ya. Kita lihat ada yang kalau nggak salah harusnya negatif atau positif ya. Ini positif. Apa saya? Udah lama ya. Oh, ini kalau nggak salah ya. Tapi ini positif negatif ya. Oh, sorry. Konstan, positif, negatif. Lupa saya. Ya, ya, tapi intinya gitu ya. Jadi bahwa ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kita harus kembali lagi ke konstruk kita, hipotesis kita ya. Jadi kesimpulannya di sini oh ya, ini ada perubahan ya di sini ya. The coefficient regression is positive only in model 1C, in which variable related to RR were excluded from the equation. Elements of Gigi mechanism are substitutions of one another. Nah, ini makanya perlu ada apa tadi ya, robustness ya. Jadi kalau kita punya model banyak gitu kan, ininya apa dependennya, jangan lupa ya bahwa variabel itu adalah ini nih. Kita kembalikan lagi ke sini ya. Nah, ini dia tuh merepresentasikan apa nih? Dia proksinya dari apa? Ya, ada konsep di atas ini. Sehingga mungkin pada kalau ya itu ya, saya berujian, kita penguji pada bingung. Banyak banget hasilnya. Tapi itu bukan satu-satunya ya. Banyak juga bimbingan saya tuh yang jago, yang seneng angka gitu ya. Dan menginterpretasikan itu cukup lama. Ya, saya rasa sudah tinggal 9 menit ya waktunya. Mungkin saya akhiri sampai di sini untuk tanya jawab atau sharing dari Anda semua. Silakan Mbak Lita. Ya, terima kasih Ibu untuk materinya. Mungkin kita buka dulu sisi pertanyaan. Sudah ada yang ingin menanyakan Bu. Langsung aja silahkan untuk Mbak Yuki dulu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan Mbak dibuka mic-nya. Langsung aja. Mohon maaf Bu, saya cowok. Cowok, Pak Yuki ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, biasa. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Prof. Hilda. Ini saya bertanya, ini masih ragu ya. Karena biasanya yang saya ketahui kan ada dua paham ya, ada positivism sama post-positivism gitu loh. Nah, itu kan melahirkan dua falsafah ya. Yang satu berbasis kuantitatif dalam bentuk hipotesis, sedangkan yang satu lagi menggali sebuah novelty atau sebuah keterbaruan. Jadi dari induktif dari suatu hal yang umum dari suatu hal yang khusus ke umum gitu loh. Nah, sedang dari dua sudut pandang ini saya lihat
itu kan jadi sebuah paham ya Bu ya. Sedangkan mixed method ini saya lihat masih dalam antara in between Bu. Antara kita pakai apakah kita kuatnya ke kuantitatif, kemudian kualitatif hanya sebagai supporting hipotesis atau memperkuat hipotesis awal. Atau kalau seandainya penelitian kita kualitatif untuk meningkatkan taraf keyakinan kita, biasanya kita menggunakan kuantitatif sebagai alat penunjang hipotesis kita, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, Bu. Ada mungkin dua yang saya tanyakan, Bu. Kira-kira menurut Ibu ini dari apa namanya, kan yang saya kenal kan dari buku-buku metodologi itu kan banyak kualitas kual-kuan gitu loh, Bu. Nah, itu bagaimana cara menggunakan dua metode ini secara bersamaan padahal mereka itu memiliki kontradiksi, Bu. Yang satu menyangkal bahwa ini teori saya yang benar, yang satu lagi bahwa teori saya yang benar. Sedangkan ini kita menggunakan dua teori yang bertolak belakang, ibarat api dan air lah, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kalau saya orangnya kuantitatif, Bu ya. Bagaimana cara memanfaatkan kualitatif untuk memperkuat hipotesis kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Yuki ya. Jadi sebetulnya kembali tadi ya pada filosofi kita sebetulnya research itu untuk apa sih sebenarnya ya. Jadi research itu sebenarnya kita ingin mendekati kebenaran yang hakiki ya, karena sebetulnya tidak ada yang bisa mendekati kebenaran hakiki. Jadi kebenaran itu selalu relatif bagi kemampuan manusia yang terbatas. Ya, mungkin itu dulu filosofinya tuh. Ya kan? Sehingga cara mendekati kebenaran itu ada yang seperti natural science ya, itu positivis ya. Jadi natural science atau positivis itu kan biasanya dia di laboratorium ya, terus ceteris paribus ya. Jadi semua dikontrol, misalnya air mendidih dalam 100 derajat Celcius gitu. Tapi ceteris paribus ya. Tekanan udaranya sekian ya, kemudian suhu kamar sekian itu harus dikontrol. Dan itu akan dia melakukan banyak sekali percobaan di berbagai tempat di berbagai tempat oleh berbagai orang dalam berwaktu yang berbeda ya, ada tulis ceteris paribus yang akhirnya menjadi satu generalisasi yang besar yang dianggap oke, air titik didih air adalah 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian itulah yang disebut positivis. Apakah saya positivis atau bagaimanapun, tapi tujuan dari positivis adalah tidak ada suatu kebenaran yang mutlak ya, tapi Anda harus bisa selalu men-challenge kebenaran itu dengan metode, dengan cara yang berbeda-beda ya, sehingga Anda bisa membuktikan bahwa ya falsification tadi ya, bahwa ada kebenaran yang lain. Jadi yang lama itu udah. Nah, sekarang makanya saya bilang kualitatif di sini yang saya seringkali kita sebutkan mixed method itu adalah penggunaan data kualitatif untuk menunjang hasil kuantitatif kita atau sebaliknya ya. Karena kalau yang pure kualitatif itu bisa juga ya seperti itu, misalnya tadi ya yang saya cerita ada sosiolog Amerika mau menyelidiki leadership Obahorok itu kepala suku di kepala suku di Lembah Balim ya di Papua. Itu lo mungkin karena saya udah ini ya, zamannya udah beda ya. Tapi dulu itu ngehit banget ya. Dulu tuh ngehit banget karena kita shock gitu loh. Ada ya orang yang mau mengorbankan dirinya untuk bisa menceritakan bagaimana sosial budaya orang suku di Lembah Balim itu dengan langsung masuk. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau Anda mau pakai kuantitatif untuk membuktikan itu kan susah. Apa yang mau ditanya? Kalau bahasanya Anda nggak tahu, mau bikin kuesioner, datangnya mungkin udah langsung diikat kakinya. Ya, jadi masalah kualitatif atau kuantitatif itu sebetulnya, nah makanya kuantitatif itu sebetulnya adalah banyak digunakan di natural science, ya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan realita, yang bisa dia lakukan adalah mendekati realita itu, ya, dan mengukurnya tadi ya ada turunan-turunannya berulang-ulang. Kalau hasilnya sama, akhirnya menjadi satu
dianggap sebagai new real truth ya. Misalnya sekarang nih banyak sekali ya di social science ya kebenaran yang mungkin bergeser ya dalam fourth industrial revolution, bahkan mau kelima ya sekarang ya, industri revolusi kelima. Ya misalnya pengukuran startup yang banyak itu, mengukur performance-nya gimana? Kan udah pasti rugi. Ya, karena ada yang bilang future potential growth-nya gitu kan. Nah, terus gimana ngukurnya butuh potential growth ya. Nah, itu semua ya tadi ya, ada construct ya, ada itu semua di positivis. Tapi saya rasa di kualitatif juga sama ya. Hanya di kualitatif itu memang pembuktian itu hanya bisa dialami gitu loh. Ya, jadi misalnya kalau Anda mau menyelidiki suatu suku ya misalnya satu social science ya, pernah juga kalau nggak salah ini ya work ethos ya, etos kerja gitu, etos kerja pabrikan di Amerika gitu. Bagaimana beban kerja itu berpengaruh terhadap etos kerja. Nggak bisa diteliti hanya dengan kuesioner. Ada yang menyamar jadi pekerja, jadi kerja beneran di situ. Terus dia mungkin dia ini ya dia observasi ya. Itu juga banyak ya sekarang S2 itu yang bikin case study ya. Kebanyakan kan bekerja di perusahaan itu. Jadi tidak jarak antara dia dengan penelitiannya itu justru kalau bisa jangan berjarak ya, karena kalau berjarak Anda akan kesulitan menginterpretasikan hasil pengamatan Anda gitu. Jadi Pak Yuki sebetulnya tidak ada yang kita harus aware bahwa ini adalah satu yang kontradiksi dalam mendekati kebenaran, ya kan? Nah, tapi yang utama adalah apakah kebenaran yang didefinisikan sebagai hasil riset itu valid atau tidak. Ya, di situ yang lebih penting gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sih positivis ya. Jadi saya banyak melakukan quantitative research, tapi sekarang banyak juga kan yang artinya gini ya, pakai kuesioner itu sebetulnya kuantitatif loh. Ya, datanya kualitatif, tapi Anda menggunakan instrumen statistik ya untuk bisa menginterpretasikan atau menghasilkan suatu empirical evidence yang mendukung pada hipotesis Anda ya atau proposisi ya. Tapi kalau misalnya Anda mungkin kalau Anda banyak membaca research-nya manajemen accounting ya. Nah, itu kan bukan hanya hipotesis tapi proposition ya. Waktu proposition itu atau misalnya sekarang banyak kemarin tuh eksperimen ya. Metodologinya eksperimen. Nah, itu eksperimen itu kan sebetulnya datanya kualitatif ya. Kita nyuruh orang mengerjakan sesuatu, kita punya satu skenario gitu, kemudian diukur segala macam. Tapi instrumen yang kita gunakan untuk melihat proposition kita itu didukung data atau tidak kan tetap menggunakan statistik ya, SPSS biasanya ya, ada non parametric test dan macam-macam ya, ada ANOVA, MANOVA segala macam ya. Tapi kalau yang real kualitatif itu saya tidak punya kompetensi untuk mendekati ke sana karena dia harus ke etnometodologi, ke sosiologi gitu, yang sifatnya lebih filosofis gitu ya. Aduh, pusing deh pokoknya. Saya pernah itu ikutin zaman master ya. Kayaknya otak saya nggak cocok tuh, nggak cocok dengan metodologi itu. Demikian Pak Yuki. Jadi bukan soal apa ya. Yang penting itu bagaimana kita bisa mendekati kepada kebenaran yang hakiki ya dan bisa menghasilkan menggunakan suatu metode research yang bisa mendukung validitas dari research kita. Ya, terutama kalau misalnya pakai eksperimen ya, itu sulitnya gini. Makanya kenapa harus dipilih orangnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang dipilih. Ini eksperimen harus gini, ada kriterianya. Kenapa? Nah kalau eksperimen, apalagi social science ya, itu kan harus
jangan sampai dia itu sebetulnya tahu bukan karena informasi yang kita kasih, karena orang dia udah tahu sebelumnya, gitu kan. Jadi dia udah pasti lebih jago dari yang lain ya, makanya ada kriteria tuh dalam eksperimen untuk dulu pernah saya bimbing tuh Mbak Teh Nelly ya, itu ada kriterianya tuh ya supaya ada prior knowledge daripada responden itu kita kendalikan. Jadi kita yakin bahwa perilaku dia itu terjadi karena treatment dari eksperimen kita. Seperti itu. Ya, terima Ya, kasih Ibu. mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Silakan. Terima kasih, Bu. Baik. Berikutnya silakan Pak Tumpal Manik untuk memberikan pertanyaan, Pak. Ya, maaf Apa saya kabar Pak Tumpal? iya kabar baik. Lama Maaf nggak nih, saya nggak bisa on kamera nih agak ini sinyalnya. Nggak apa-apa Pak, silakan. Ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Hilda, senang ketemu Dari Bu Hilda. Papua Pak? Dari Kepri Bu. Oh udah di Jakarta? Iya di Jakarta sekarang. Oh, Tapi baik. sinyal agak kurang bagus nih di kos-kosan Bu. Oh iya iya. Ya Iya. silakan. Ya, terima kasih Bu Hilda, kesempatan ini saya pikir sih sangat menarik apa yang disampaikan Ibu dari tadi, apalagi berbicara masalah positism sama kontrak, dan termasuk juga yang tadi berbicara masalah measurement, proxy, dan magnitude-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya besar ini kan banyak riset sekarang Bu menggunakan pengukuran dengan indeks, yaitu satu variabel ada 10 pengukurannya, di indeks jadi satu, itu satu. Terus yang kedua ada juga yang menggunakan dengan XXI, yaitu Hertzman-Hertzfindel itu digabung jadi satu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana kita mengkontrak yang di indeks tadi yang 10 pengukuran untuk satu variabel, Bu. Artinya kan itu memang masing-masing pengukuran kan konsepnya beda, tapi digabung jadi satu dari 10 tadi digabung jadi satu menjadi satu pengukuran. Misalnya kita lihat contoh pengukuran kualitas laporan keuangan, itu ada 10 pengukurannya, baik dari auditnya, baik dari laporan laba ruginya dan segala macam, itu ada 10. Nah itu kira-kira seperti apa kita mengkonstruknya itu ke hipotesis lagi, Bu? Terima kasih Bu Hila. Ya, sama-sama. Ya itu sebetulnya kalau udah itu adanya di sebentar ya saya share lagi. Nih, ini adanya di mana ya? Jadi kalau tadi itu Kak Pak Us ya. Jadi yang Pak Tumpal sampaikan itu kita bicara di sini tadi pengukuran itu bisa macam-macam, boleh aja banyak ya, boleh banyak karena gini, makin banyak pengukuran makin bagus, artinya gini, untuk positivis ya, misalnya firm performance ya, apa tadi bilangnya kualitas laporan keuangan ya? Kualitas laporan keuangan itu bisa Apa aja tuh? ada 10 pengukurannya. Apa aja tuh? Contohnya itu kan dari Accrual. kita bicara di sini nih pengukuran ini, ya kan? Jadi kita bicara di measurement nih. Itu adalah kualitas laporan keuangan ya. Measurement itu proxy untuk apa? Apakah itu di kualitas laporan keuangan itu merupakan proxy atau konsep yang ingin diukur? Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Karena gini, kalau misalnya 10 itu hanya merupakan bagian dari satu konsep. Ya. Nah, itu nanti waktu analisis Anda tinggal balik lagi kepada hipotesis, kemudian Anda lihat ini sebetulnya proksinya apa sih? Gitu ya. Misalnya dari proksi untuk satu konsep kita menunjuk ya suatu indikator yang indikator itu pengukurannya bisa 10 biji. Ya, nah ketika yang 10 itu dites, semua itu sebetulnya merepresentasikan dari konsep yang ingin kita ukur. Balik lagi ke atas. Iya kan? Tapi kalau 10 itu merupakan pucuknya itu beda-beda ya. Jadi ini untuk konsep 1, konsep 2. Nah, itu kembali nanti pada saat melakukan interpretasi di situ.
Ya makanya yang saya tadi sebutkan tadi tuh, misalnya banyak ya mahasiswa maupun saya sendiri kadang-kadang bingung nih, ya kan? Kita lihat penelitian ini pakai apa? Pakai variabelnya ukurnya begini, yang ini ukurnya begini, ini ukurnya begini. Makanya selalu saya tanya, full papernya sebetulnya dia itu proksinya apa? Dia itu ukuran itu ya, jadi ini yang paling bawah itu, dia sebetulnya pengukuran untuk apa? Untuk proksi apa? Ditunjuk untuk merepresentasikan konsep apa? Gitu. Ya, jadi bisa aja variabelnya sama, tapi sebetulnya dia bukan merupakan representasi dari konsep yang berbeda. Ya, misalnya kualitas audit ya, itu salah satunya apa tuh yang mainannya Ibu Silvi, Prof Silvi, earnings management ya. Nah, earnings management itu bisa menjadi proksi bagi kualitas audit, bisa menjadi proksi bagi moral hazard, bisa menjadi proksi bagi efficient motive dari manajer, bisa macam-macam, ya. Pengukurannya sama bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda katakan tadi ini ada 10, Anda mesti urut dulu ke atasnya tuh. Nah, itu di chapter 1, 2, 1, 2, 3 ya kalau di tesis atau disertasi, tapi kalau di paper misalnya di literature review and hypothesis development tuh. Dia harus mengait ke sana. Ya. Nah, itu yang seringkali tuh. Jadi ketika banyak gitu ya hasilnya, tapi kalau misalnya mau bikin apa namanya tadi indeks itu boleh-boleh aja. Ada pernah saya punya mahasiswa itu juga bikin indeks ya dari kualitas audit, ya kan kualitas audit dia gabungkan ya. Nah kemudian dia tes ya. Nah, itu hasilnya dibandingkan dengan metode yang lama, metode sebelumnya ya, metode yang digunakan pada prior research. Apakah hasilnya lebih bagus? Misalnya R-square-nya naik gitu. Jadi explanatory power daripada model itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga misalnya lebih strong koefisiennya ya lebih kelihatan. Itu adalah salah satu tepat atau tidaknya kita memilih proksi, memilih di sini nih yang di bawah ya, variabel yang masuk dalam equation dan pengukuran yang merepresentasikan tadi proksi ya, jangan lupa ada proksi ini yang maksudnya adalah indikator yang kita tunjuk untuk bisa merepresentasikan konsep. Ini epistemologinya seperti itu. Bingung nggak Pak? Mudah-mudahan jadi tambah ngerti ya, bukan tambah bingung. Ya, ngerti Bu, ngerti. Ya, jadi artinya memang mau nggak mau kalau udah di level doktor ya sedikit banyak harus mengait ke filosofi, paling nggak filosofi ilmu tadi ya. Soalnya buat apa sih research itu gitu ya, sehingga kita bisa melakukan self kritik ya, kita mengkritik diri sendiri sebelum maju ujian dan dikritik oleh para penguji. Oke. Silakan, ini udah lewat 11 menit ya. Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Soalnya udah ngaceng dari tadi. Oh iya, Bu Hardini silakan oh pertanyaannya. iya, silakan Bu Hardini. Baik, terima kasih banyak Prof atas pencerahannya Prof. Benar-benar menjelaskan mengenai mixed method juga. Izin curhat kali ya Prof. Atau sharing personal ini karena sedang proses disertasi Prof. Oh ya, tinggal maju ya. Betul Prof. Kebetulan saya mendapatkan promotor Prof Linda, kopromnya Ibu Elvia Sauki dan Ibu Miranti. Kemudian topik yang saya ajukan adalah bagaimana membuat public participatory audit di Indonesia, Prof. Karena ini memang belum berjalan di Indonesia dan saya pribadi memang praktisi di BPK, Prof. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan. Saya dipanggilnya Ibu aja deh, nggak usah pakai Prof. Siap Ibu. Silakan. Kalau begitu Ibu Hilda. Nah, terkait yang tadi Ibu mengenai pengajuan topik ya, bagaimana publik bisa terlibat dalam pemeriksaan di BPK, tapi dalam hal NGO begitu, jadi belum masyarakat umum. Nah ini metode yang akan kita gunakan adalah mixed method.
Nah, tadi beberapa penjelasan dari Ibu juga sudah memberikan gambaran begitu, Ibu. Saya sih terbayangnya karena memang di awal yang diajukan adalah sekian, tetapi kemudian ternyata promotor dan koprom sangat bersemangat. Jadi Mbak Din kayaknya bisa nih kita buat pilot project-nya gitu. Pilot project supaya sampai program pemeriksaannya juga tersusun begitu. Nah, ini Max Method saya ajukan adalah suatu FGD persiapan dari beberapa stakeholder terkait, NGO, BPK, untuk bisa konsultasi diskusi mengenai dimungkinkannyakah diadakannya audit ini, kemudian dilanjutkan dengan kuesioner dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan begitu Ibu. Tapi mohon mungkin dari pencerahan Ibu, apakah ada mekanisme yang bisa lebih tepat lagi atau bagaimana dalam diskusi topik ini Ibu. Demikian, terima kasih Ibu Hilda. Ya, itulah ya tadi sebetulnya tujuannya kalau kita lihat di itu ya tujuan akhirnya tuh dari riset Anda. Boleh tahu general research question-nya apa? Generalnya Try itu to lebih investigate. implementasi sih, lebih ke apakah Bagaimana implementasikan mengimplementasikan? public participatory audit di Indonesia. Oh, Ya, karena belum terjadi, Ibu. Belum terjadi. iya. Mm-mm. Nah, itu ya Anda menggunakan jadi kalau sebetulnya kalau positivis itu nantinya mau pakai apa? Kuesioner apa atau pure kualitatif? Mix, Ibu. Jadi sequential gitu, FGD dulu, kemudian kuesioner kepada Ya, masing-masing tujuan stakeholder. FGD itu kan sebetulnya ingin mengcapture ya, karena FGD itu kan problem identification ya. Biasanya di Maksi juga begitu ya. Anda gunakan narasumber atau secondary data untuk menyusun kuesioner. Ya, mungkin itu juga Mbak Lita ya, seperti itu ya. Jadi kita berangkat dari aktor dulu kan. Ya. Nah, cuman waktu kita nanya FGD itu kan semua udah ada tujuannya ya. Ya, karena gini, kalau misalnya Anda menggunakan pure kualitatif, kalau profesor saya dulu di Australia bilang, you cannot just get out without knowing your destination gitu. Kalau keluar terus nggak tahu apa yang mau dicari, luntang-lantung aja. Nah, itulah Anda tetap harus punya satu basic teori. Ya, biasanya itu dari sosiologi, apakah dari kan sosiologi ya. Sosiologi biasanya itu ya mimetic behavior ya, yang bagaimana herd itu dia bereaksi itu si herd itu apa ya, kumpulan orang-orang itu ketika dia bereaksi sekumpulan orang melakukan sesuatu itu sebetulnya karena apa sih gitu. Nah, itu sebetulnya yang bisa menjadi dasar ketika karena waktu Anda bikin mungkin dialami juga oleh Mbak Lita kan FGD. FGD itu tahap yang ke berapa ya Mbak Lita ya? Tahap kedua, Bu, sesudah Kedua. pengembangan ya dari pengembangan teori diturunkan untuk Iya. item kuesionernya baru kita FGD-kan. Iya. Jadi FGD itu bisa ada dua ya. Satu, pertama kan FGD kan biasa unstructured ya. Sesuatu yang unstructured tapi dia harus teori laden ya. Ada basic teorinya gitu loh. Karena kalau tidak Anda jadi ngalir ngidul gitu. Jadi Anda bingung sendiri nantinya. Tuh. Nah, jadi dari situ kemudian Anda turunkan menjadi kuesioner. Jadi biasanya kalau di dalam itu ada pengembangan kuesioner itu penting sekali untuk menentukan validitas dari research. Gimana Anda mengembangkan kuesioner itu? Sebentar ya. Ini pasti. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai satu basic teori, bisa-bisa jadi nanti ngalir ngidul juga gitu FGD-nya. Ya, jadi FGD itu sebetulnya ingin memperkaya dan membumikan apa yang sudah Anda bangun, konstruk yang Anda bangun dari teori-teori
literatur yang sudah Anda baca. Nah, nanti kalau udah terbentuk, saya dibeliin kopi sama anak saya. Kasih Kak. Apa namanya itu, insya Allah lebih tingkat validitas risetnya akan lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak ngambil out of nowhere gitu kan, dari mana Anda menurunkan, nah, teori leadernya. Dan itu juga akan berdampak nanti kalau Anda menginterpretasikan hasil. Kalau Anda tidak punya ekspektasi ya, jadi ketika sebetulnya kalau namanya researcher itu yang bingung kalau Anda tidak punya H0, ya kan? Karena you don't know what are you trying to contest gitu ya. Nah mungkin bagaimana ya itu, tapi pakai modal atau gimana nantinya? Izin, Atau non-parameter? jadi yang saya ajukan sebenarnya pemetaan faktor yang kira-kira membuat implementasi ini bisa berjalan di Indonesia. Jadi ada 4 faktor, ada budaya, ada dari sisi peraturan perundangan mungkin, dan lainnya begitu Ibu, 4 faktor ini. Jadi di FGD awal tuh memang lebih meramu bagaimana respon dari para stakeholders terkait 4 faktor yang kita ajukan, kemudian nanti baru menguatkan pertanyaan di kuesioner begitu, nanti baru FGD yang hasil. Tapi kemudian dikembangkan lagi untuk bisa tidak hanya berhenti untuk memetakan komponen yang relevan untuk implementasi ini, tapi sampai menjadi pilot project bisa dilaksanakan. Teori apa yang mendasari atau ekspektasi Anda gimana? Apakah sesuatu yang mulus? Kalau pakai sesuatu yang mulus itu H0-nya apa? Bahwa ini bisa dilaksanakan atau tidak? Iya, tentu secara fakta sih tentu tidak mulus Ibu, masih banyak analisa awal sudah saya lakukan juga gitu, tapi meng-capture ini semua di mekanisme. Kalau tidak mulus, kira-kira apa hambatannya? Itulah yang menjadi framework of analysis, gitu loh. Jadi kalau Anda hanya mengidentifikasi aja terus nanti banyak, apalagi kualitatif ya. Ini interpretasi gimana gitu. Jadi kan Anda harus punya satu framework ya. Jadi misalnya kalau kayak ini aja saya lagi juga ngerjain misalnya top management profile terhadap performance gitu ya. Terus top management itu ada teorinya TMT ya, top management team ya. Kenapa sih top management bisa menentukan performance gitu kan? Nah, teorinya adalah bahwa decision making itu sebagian besar dilakukan oleh top management sehingga profil dia berdampak terhadap performance gitu kan. Nah, profilnya apa? Nah, itu konstruk ya. Konsepnya profilnya apa? Nah, si profil ini kita turunkan lagi menjadi tadi proksi ya, misalnya proksi tingkat pendidikan, relevansi dari kompetensinya ya, kemudian gender ada juga, usia, tenure ya, itu adalah proksi-proksi yang merepresentasikan konsep dari features si top management. Nah, ngukurnya gimana? Nah, itu juga. Jadi Anda harus sampai ke sini nih. Karena kalau enggak nanti Anda bingung sendiri menganalisis hasil datanya gitu loh. Siap Gitu. Ibu. Terima kasih masukannya Ibu. Makasih. Iya, jadi mungkin mulai dipetakan aja nih berapa konstruksi yang teridentifikasi so far gitu ya. Nah, kemudian dari konstruk itu bisa pakai NVivo juga sih kalau Anda mau analisis. Udah pakai teks ya, udah ditulis dalam bentuk teks. Iya. Ya, menarik sih. Terima kasih Ibu. Baik. Oke. Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi tapi di chat, apa masih ada waktu untuk jawab, Bu? Oh ya, bentar. Ini ya dibaca. Ya, ini saya bacakan, Ibu. Jika dari contoh alternatif proksi tersebut, misal pakai kualitas laporan keuangan, pakai ngukurnya proksinya earning management. Jika kita lakukan uji tambahan dengan proksi yang berbeda, namun hasil uji tambahan dengan proksi lain hasilnya beda, bagaimana menjelaskan kondisi itu? Mungkin maksudnya pada saat melakukan uji tambahannya dengan pada saat melakukan uji utamanya proksinya beda dan hasilnya beda, itu bagaimana tuh?
Nah, itu dia mungkin makanya nanti baca lagi ya, nanti saya bagi nih ininya. Yang dimaksud proxy itu yang kalau saya pikir yang Anda maksud tadi bukan proxy tapi measurement ya. Oh. Jadi dilihat dulu posisinya di dalam ini nih anatominya ya, anatominya. Karena proxy itu harusnya mengacu pada konsep kalau konsepnya sama menggunakan dua proxy hasilnya berbeda. Nah, itu biasanya hipotesisnya nanti ada disebut gini. Apa istilahnya apa yang hasilnya strong tuh istilahnya konklusif ya, conclusive result, all the proxies support the hypothesis ya, karena di atas ya proxy-proxy yang kita pilih kemudian measurement yang kita pilih itu semuanya konsisten, signifikan semua atau sesuai dengan pilihan measurement kita. Tapi kalau misalnya tidak bertentangan, ya sebetulnya terbukti juga ya, tapi dia partially supported by the data. Nah, itu penyebabnya bisa macam-macam ya. Jadi kenapa misalnya kok proksinya kita konsepnya sama ya. Misalnya untuk mengukur suatu konsep kita menggunakan 3 proksi gitu kan. Tapi hasilnya beda-beda. Nah, tetap aja Anda bisa klaim bahwa ini partially supported when I'm using this proxy gitu kan. Mungkin saja memang proxy atau pilihan dari representasi konsep itu kurang tepat. Ada yang namanya construct validity ya. Misalnya Anda mengukur kebahagiaan hanya dengan banyaknya duit. Ternyata nggak signifikan. Lah iyalah orang bahagia bukan cuma karena banyak duit. Nah itu di situ bisa jadi nanti sebagai kelemahan studi atau hasilnya nanti ya dia. Tapi artinya gini, yang namanya research itu iteratif ya, bukan hanya induktif saja ya, kita punya teori kemudian hasilnya, tapi juga induktif ya. Jadi ketika sudah di bawah ternyata loh kok hasilnya bertentangan ya dengan hipotesis kita. Kita benerin lagi ke atas ya. Apakah penyebabnya itu memang teorinya tidak relevan ya sehingga kita nurunin hipotesisnya salah atau data yang kita miliki kurang masih ya ada masalah dari data ya, ada masalah di metodologi, ada masalah di konsep. Seperti itu ya. Jadi pokoknya jangan artinya tidak ada absolute truth dalam research ya. Ketika tidak hasil hipotesis tidak konsisten ya, tetap Anda bisa menganalisis ya kenapa yang lain tidak terbukti. Dan itu untuk further research. Ya kalau semuanya udah sempurna nggak ada lagi research gap dong. Kita selesai meneliti. Iya benar. Itu ya. Oke. Baiklah. Baik, Terima kasih atas. Silakan Mbak. Ya baik, Terima kasih terima banyak, Bu Hilda. kasih banyak untuk materinya yang sangat bermanfaat Bu Hilda. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, semoga kita semua yang hari ini mengikuti workshop dapat lebih memahami dan meningkatkan kualitas riset lewat pemilihan konsep, proxy, measurement, dan magnitude yang lebih sesuai dan tepat dengan tujuan riset yang akan kita lakukan. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih Bu Hilda. Sampai bertemu lagi di workshop yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat have a nice weekend ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh ada sesi keduanya Bu Hilda. Insya Allah. Silakan Anda nanti kita kalau mau Anda exercise ke riset Anda masing-masing ya untuk menurunin dari konstruk ke magnitude-nya. Ya, silakan. Ya. Baik, Oke, selamat sore. Terima kasih banyak Ibu. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Bu Lita, makasih. Ya, sama-sama Pak Tumpal. Sukses Pak. Izin Bapak Ibu.